Akhirnya Beckham Putra dipanggil timnas. Wow, kata itu kita sematkan untuk punggawa Persib Bandung, yaitu Beckham Putra yang akhirnya berhasil masuk ke timnas Indonesia untuk menggantikan posisi Septian Bagaskara, yang mana Septian Bagaskara itu sedang mengalami cedera. Dan berita ini langsung dikonfirmasi oleh Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia dan sudah diupload baik itu di Instagram maupun di YouTube-nya timnas Indonesia. Wah, wah, wah. Ngeri. Udah lama ya, kemarin itu sempat kita buat konten kenapa Beckham Putra nggak dipanggil sama timnas padahal dia itu punya potensi. Bahkan Bungkus juga di beberapa kali podcast ya, atau beberapa kali dijadikan pembicara atau diundang di beberapa kali show, dia selalu mengatakan bahwasannya Beckham Putra itu bisa untuk menjadi pemain timnas. Setidaknya meskipun dia tidak sebagai starter, dia bisa untuk mengisi sebagai pemain super sub. Apalagi dia punya kelincahan yang betul-betul bisa kita bilang merepotkan lawan. Kebayang nggak ketika udah menit 80 pemain Cina itu udah mulai ngos-ngosan, masuk Beckham, melihat liuk kan, umpan crossing, dan di situ ada Ole, boom, gol. Ngeri. Aku yakin ini Boboto ini pasti lagi senang banget akhirnya ada satu perwakilan daripada pemain Persib yang mewakili timnas. Karena kasihan juga aku kadang nengok Persib dan Boboto ini. Kenapa? Karena seringkali diledekin sama beberapa tim, sama beberapa klub, juara tapi nggak ada pemainnya ke timnas, gitu ya kan. Jadi kayak nyesek juga sebenarnya itu kalau dengar kayak gitu ya kan. Awak juara, tiba nggak ada pemain awak masuk timnas. Kayak iya juga, kayak kurang lengkap gitu ya kan. Walaupun nggak ada sebenarnya syarat mentang-mentang juara wajib ada pemain masuk timnas, nggak ada memang kan. Tapi kalau misal dipikir-pikir, iya juga ya kok nggak ada gitu kan. Dan akhirnya mulai terbantahkan. Patrick Kluivert langsung di Pantai Bali kayaknya itu view-nya ya. Dia menyatakan bahwasanya senang menyambut dengan pemain baru di timnas, yaitu Beckham Putra, yang mungkin sudah rame sebenarnya membicarakan tentang kenapa Beckham Putra nggak dipanggil. Bahkan Bung Toel ya itu sempat di beberapa kali program sempat menanyakan tentang kredibilitas seorang Patrick Kluivert yang kenapa masih memanggil Nathan Choaon dan juga Rafael Struijk yang notabene nggak dapat menit bermain. Tapi ada pemain yang udah juara di Liga tapi nggak dipanggil sama timnas Indonesia gitu, yaitu Beckham Putra. Begitu juga dengan Bung Akmal, sempat juga itu buat beberapa konten kenapa Beckham itu nggak dipanggil. Nah ini menarik nih kita bahas ya kan. Yuk kita bahas dulu. Ini asli, baru aku tengok berita buka IG tadi kan. Ini betul nggak ini beritanya? Siapa yang upload timnas kok betul akunnya? Aku berapa menit yang lalu? 8 menit yang lalu. Oh Makjang. Udahlah. Habis ini nggak ada lagi perdebatan. Ya kan? Nggak ada lagi perdebatan. Karena selama ini rame di sosial media itu membicarakan tentang pemain Persib yang nggak dipanggil timnas. Memang mesti kita akui yang mengangkat performa Persib Bandung selama ini ya mayoritas adalah pemain asingnya. Tapi kan nggak kita nafikan juga ada sebenarnya pemain lokal juga yang punya kontribusi nyata. Sebut saja Edo, ya kan, baru Maklok dan juga Beckham. Ini bahkan Adam Alis juga masuk lah. Ini 3 atau 4 pemain yang selalu memberikan performa yang positif di Persib Bandung, ya kan. Bahkan untuk Beckham sendiri itu menjadi yang paling teratas sih menurut aku. Setelah itu Edo, baru Maklok dan Adam Alis itu 11-12 lah, mirip ya kan. Nah salahnya posisi Beckham itu adalah posisi yang mungkin banyak pesaingnya. Apalagi Edo itu paling banyak. Kenapa? Sen Patinama, Kelvin Verdong, Dean James, belum lagi bapaknya anggota DPR itu siapa? Mertuanya Arhan, ya kan. Itu udah complicated kali lah posisi back kiri itu. Apalagi Justin Hubner bisa juga diletak posisi itu. Makanya Edo sulit lah. Padahal kalau dari segi kualitas cakep loh dia. Kalau disuruh umpan ya crossing banding Arhan dengan Edo, lebih cakep umpan Edo. Tapi mungkin Arhan kan ada lemparan khusus, lempar lembing yang mungkin nggak dimiliki oleh pemain timnas lainnya guys. Dan bisa jadi senjata pamungkas lah di akhir-akhir menit bermain gitu kan. Jadi ya masih tetap dipanggil lah. Atau mungkin karena ada faktor X ya kan. Enggak. Nah canda ya. Tapi kita kembali ke Edo. Tapi kalau misalnya nggak ada beberapa pemain di timnas itu, kayak misalnya nggak ada Arhan atau nggak ada Sein, mungkin Edo pasti akan dipanggil gitu ya kan. Nah kalau Adam Alis dengan
Mark ini pasti berat lah, karena di lini tengah kita ini udah ada Tom Hai, Pelupesi gitu kan, belum lagi Ivar Yener, ada Nathan Chown. Kalau misalnya apa, mungkin Mark bisa sebenarnya ya kan, tapi sekali lagi mungkin karena umur ya, jadi ditambah lagi juga karena kualitas, pasti Patrick Kluivert lebih mementingkan pemain-pemain yang abroad ketimbang pemain di liga lokal. Tapi salut sih aku dengan Patrick Kluivert ya, yang dalam artian dia itu masih mau memanggil banyak pemain lokal guys. Setuju nggak setuju, tapi kita mesti akui semenjak dipegang Patrick Kluivert ini banyak sekali pemanggilan yang beragam gitu, yang kita di luar prediksi ini dipanggil gitu kan. Walaupun sebenarnya di Sintayong juga sering juga hal itu terjadi, kayak Wahyu backnya Malut itu tiba-tiba dipanggil, Malik Rizaldi juga di zaman Sintayong tiba-tiba dipanggil. Nah, Patrick Kluivert memasukkan nama Septian Bagaskara tiba-tiba dipanggil gitu kan, itu kan suatu kejutan juga gitu. Tambah lagi yang kemarin juga sempat mencoret Yakob, akhirnya masuk Yakob dan ikut juga saudara kembarnya Yance Sayuri. Nah, ini menarik, semakin banyak pemain lokal yang mendapatkan jam terbang atau bisa kita bilang kesempatan untuk bermain dengan timnas. Ya mungkin kelemahannya ya itulah nanti ke liga jatuhnya. Kenapa? Makin banyak pemain kita di timnas dipanggil ke timnas, makin naik harga transfer nanti apa gajinya. Waduh. Terakhir ACC lagi yang 11 pemain asing itu kan. Walaupun sebenarnya cuma proposal dan nggak diterima katanya. Nah, di sini banyaklah berbagai macam komentar daripada netizen ya kan. Taulah pasti netizen yang pasti bukan pendukung Persib ini dengan komen kayak gini, udah ya biar nggak tantrum lagi katanya. Ya, sumpah. Mantap, setidaknya diajak latihan bareng biar nggak pada tantrum ya coach katanya. Ini kayak ngelece kali ya guys, sumpah ini ngelece kali. Aku nggak tahu dari fans mana ini yang ngomong-ngomong kayak gini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kualitas, memang layak dia dipanggil gitu, layak kali sebenarnya Beckham Putra ini kan. Dia punya mental juara. Ketika di Persib betul-betul jadi pembeda. Cobalah waktu lawan Bali United dengan tendangannya, ya kan, baru juga lawan Persija juga walaupun nggak cetak gol karena pergerakan dan umpannya. Pokoknya Beckham Putra ini kalau dari segi mental nggak takut lah. Fisik lah mungkin yang menjadi kendala. Walaupun sebenarnya kalau dari segi stamina ya kawan-kawan ya, stamina dia tuh cakep guys. Bahkan kata siapa itu di podcast Liputan 6, lupa pula aku namanya. Dia itu Beckham itu salah satu pemain yang fisiknya, makanannya itu lumayan terjaga guys. Makanya dia bisa kuat main 90 menit lari-lari aja. Nah, paling yang kelemahannya tadi kayak aku bilang, fisiknya itu dia itu kecil. Jadi kalau misalnya lebih agak gede dikit badannya lebih berisi mungkin bisa lah untuk body challenge nggak jatuh gitu kan. Walaupun sebenarnya takut juga kita nanti kalau berisi malah nggak lincah lagi nanti takutnya Beckham ya kan. Tapi semoga aja dia berisi tapi tetap lincah. Karena jujur kelincahan Beckham ini gila sih. Ini kayak mengingatkan kita dengan Rico Simanjuntak guys. Rico cobalah kalau udah diri sama Yuran tinggi kali kan. Si Yuran kecil kali si Rico. Tapi tengok aksinya, menggila coy, serius. Kalau dari Rico gocek, udahlah dribbling. Udahlah tinggal nunggu Simic aja depan gawang pasti dapat bola itu. Seakan-akan Simic itu udah koneksi kali lah, udah kuat kali koneksi dengan Rico Simanjuntak pada tahun berapa itu. Pokoknya yang pas Persija juara lah itu OP kali sih Rico Simanjuntak saat itu. Nah, badannya kecil lah sempat dipanggil timnas juga kan saat itu kan. Tapi ini kan juga masih belum tahu ya kita ya. Maksudnya belum tahu ini apakah nanti Beckham bakal dibawa ke Jepang dan juga lawan Cina nanti. Karena ini kan skuad timnas masih gembung nih, masih gemuk kali lah, masih banyak kali pemain-pemainnya. Dan nanti dipilih, dikerucutkan lagi, bakal ada yang terdepak, bakal ada yang masih menetap. Nah, sejauh ini Beckham menggantikan Bagaskara dan belum tahu nanti apakah bakal tetap masuk ke jajaran pemain yang akan dipakai menghadapi Jepang dan China atau enggak gitu. Tapi setidaknya dengan pemanggilan ini semakin meyakinkan bahwasanya Patrick Kluivert ini pelatih yang cukup bijaksana lah. Asik. Bijaksana dalam artian gimana ya? Di sini pun dia bilang kalau misalnya memanggil pemain yang dari tim juara loh kata dia. Berarti kan dia mengikuti juga timnas Liga Indonesia ini dan mungkin dia lumayan mengikuti juga dengan kekisruhan tidak ada pemanggilan pemain timnas yang ada di Persib gitu kan. Secara mereka juara gitu kan. Nah ini, saya memanggil pemain dari tim juara yaitu Persib Bandung katanya. Namanya Beckham Putra. Saya senang menyambutnya kata asik gitu kata Patrick Kluivert ya. Saya senang menyambutnya di timnas. Menarik nih kita pantau kira-kira gimana nih Beckham Putra nanti di timnas bersinar nggak ya. Tapi kalau pilih aku kalau memang betul ya
dia itu nanti bisa main di menit 80, 90, nggak usah deh, bisa aja masuk ke DSP, ke daftar susunan pemain, terus diturunkan nanti di menit 80, 90 lah, 80, 85 lah gitu kan. Di detik-detik terakhir, bisa aja nanti memberikan perubahan yang besar, guys. Ingat kata bungkus, dia itu game changer, guys. Iya kan? Orang yang sering mengubah di permainan itu, di game itu tersebut, guys. Mengubah di sini ya dari yang mungkin kebuntuan menuju yang namanya terang benderang. Asik. Buntu terbuka, gitulah jadinya. Jadi berbuah gol. Wah, ini. Ini mungkin efek juga karena Septian Bagaskara cedera, terus Orat Mangun juga cedera, terus Marcelino nggak ada. Kita butuh memang pemain sayap-sayap yang lincah, dan itu ada di sosok seorang, ya betul, Beckham Putra. Komen di kolom komentar, guys, gimana pendapat kalian tentang pemanggilan Beckham Putra ke timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.